Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Jarawagga, kelompok bait tentang usia tua. Bait 155 dan 156. Bait 155. Acaritwa brahmacaryang aladhayobane dhanang jinnakonca wajayanti khinamacchewa pallale. Bait 156. Acaritwa brahmacaryang aladhayobane dhanang senticapatikkhinawa Purani anuttunang. Bait 155. Artinya, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Bait 156.
Artinya, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan terbaring seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 155 dan 156 Jarawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Putra Mahadhana. Putra Mahadhana tidak belajar ketika ia masih berusia muda. Ketika menjelang dewasa, dia menikah dengan putri orang kaya. Seperti dia keadaannya, istrinya juga tidak berpendidikan. Ketika orang tua kedua pihak meninggal dunia, mereka mewarisi 80 nilai mata uang dari masing-masing pihak dan menjadi sangat kaya. Tetapi mereka berdua bodoh, hanya tahu menghabiskan uang dan tidak tahu bagaimana menyimpannya atau melipat gandakannya. Mereka hanya makan, minum, dan bersenang-senang, menghabiskan uang mereka dengan sia-sia. Ketika mereka telah menghabiskan semua uangnya, mereka menjual ladang mereka dan kebun, serta akhirnya rumah mereka. Kemudian mereka menjadi sangat miskin dan tidak berguna. Karena tidak tahu cara mencari nafkah, mereka harus mengemis. Suatu hari, Sang Buddha melihat anak orang kaya ini bersandar di dinding wihara, mengambil sisa makanan yang diberikan oleh para samanera. Melihat itu, Sang Buddha tersenyum. Yang Arya Ananda bertanya kepada Sang Buddha, mengapa beliau tersenyum? Sang Buddha menjawab, "Ananda, lihat kepada putra orang kaya ini. Dia hidup dengan tidak berguna dan mempunyai kehidupan yang tidak bertujuan. Apabila dia belajar menjaga kekayaannya pada tahap pertama kehidupannya, dia akan menjadi orang kaya yang teratas. Atau apabila dia menjadi seorang biku, akan menjadi seorang arahat, dan istrinya akan menjadi seorang anagami. Apabila dia belajar menjaga kekayaannya pada tahap kedua kehidupannya, dia akan menjadi orang kaya tingkat kedua. Apabila dia menjadi seorang biku, akan menjadi seorang anagami, dan istrinya menjadi seorang sakadagami. Apabila dia belajar menjaga kekayaannya pada tahap ketiga kehidupannya, dia akan menjadi orang kaya tingkat ketiga. Atau apabila dia menjadi seorang biku, akan menjadi seorang sakadagami, dan istrinya akan menjadi seorang sotappana. Karena dia tidak berbuat apa-apa dalam 3 tahap kehidupannya, dia kehilangan seluruh kekayaan duniawinya. Dia juga kehilangan kesempatan mencapai jalan dan hasil kesucian, magga phala. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 155 dan 156 berikut. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci, serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda
akan terbaring seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang